Hari ini kita akan membuat sebuah mesin isolasi otomatis dari kardus bekas. Jadi dengan mesin ini bisa mempermudah kita saat melakukan packing sebuah barang dengan hanya menekan satu buah tombol saklar. Ya walaupun mesin ini belum 100% ya, yoi masih ada beberapa part yang harus kita pasang dan kembangkan lagi. Tapi hasilnya sudah seperti mesin realnya yang ada di pabrik-pabrik bosku. Lah nek nggon aku ki ya nggon dolanan tok. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk bahannya aku pakai kardus tebal 2 layer. Dan untuk yang pertama, kita akan membuat frame utamanya untuk menaruh roda putarnya dulu. Dan untuk memastikan benar-benar tidak meleyot, kita double bahannya. Kemudian kita langsung tak tutup bolong-bolong kardusnya pakai lakban kertas. Nah ini ki, dan yang bolong tengah ini kita gunakan untuk poros as rodanya nanti ya bosku ya. Sekarang kita buat roda putarnya terlebih dahulu. Nah untuk mekanisme pergerakannya nanti Kyo tak buatkan roda gigi untuk dihubungkan ke dinamo. Dan agar roda giginya tidak brodol, kita juga dobeli kardusnya. Sementara ngene kisik, next siapkan kardus 1 layer, lalu kita potong-potong selebar 4 cm. Kemudian kita kletek satu sisinya. Lalu kita sambung hingga panjangnya 73 cm. Dan kita pasang pada sisi dalam roda giginya. Nah ini ki, setelah lem kering bisa kita pasang ke frame utamanya tadi. Dan pastikan licin, tidak seret, apalagi oblak karena dapat mengganggu kinerja putarannya nanti. Next siapkan gear penghubung roda giginya, kita pasang ke dinamo gearbox. Lah agar kardusnya tidak meleyot-meleyot, kita cor menggunakan power glue pen. Nah, setelah semua terpasang, lalu kita kunci bagian belakang roda putarnya. Dan kita kembalikan lagi kulit kardus yang telah kita kletek tadi, sehingga tampilannya rapi kembali. Wes jos tenan, akhirnya mekanisme roda putarnya sudah jadi dan sudah bisa berputar dengan sempurna. Next kita kerjakan bracket tempat isolasinya. Kita manfaatkan potongan sumpit untuk as penahan isolasi lakbannya. Dan setelah dirasa kuat, kita lanjutkan untuk membuat dudukan mesinnya terlebih dahulu. Lagi ya sementara kita pasang bagian bawah dan satu sisi samping dulu. Dan ini pupung dinamonya masih ketok, kita lakukan perkabelan terlebih dahulu. Nah ini yo gandeng kurang fit yo suara aku rodok waneh. Untuk penjelasan selanjutnya tak serahkan ke Mas Ai wae. Oke Bos Pantra, biar saya yang meneruskan. Jadi di sini untuk sumber tegangan, aku pakai adaptor DC 6 volt. Lalu kita butuh konektor adaptornya dan 1 buah micro switch.
dan siapkan kabel secukupnya juga. Oke, langsung kita rangkai dan diagram penyambungan komponennya juga sudah digambarkan. Nah, untuk micro switch-nya kita tanam pada bagian belakang roda putarnya. Oke, jadi sistem kerjanya saklar pencet hanya untuk merangsang dinamo berputar di awal. Dan yang menjadi saklar sesungguhnya adalah micro switch. Ketika dia tertekan, maka roda akan berhenti berputar di tempat yang sama 1 kali putaran. Kita lanjutkan dulu pemasangan part kaki-kaki mesinnya. Dan akhirnya semua part sudah terpasang dan sudah rapi pol. Lalu tak tambahi dengan sentuhan finishing akhir. Oke, inilah saatnya untuk memasang isolasi lakbannya. Di sini sudah tak buatkan dudukan untuk memasang ke bracketnya tadi. Dan akhirnya mesin solasi atau lakban otomatis sudah jadi bosku. Ya, walaupun masih perlu dikembangkan, tapi dia sudah bisa beroperasi. Sudah kemungkinan cukup. Tak kembalikan ke bos Pantra lagi. Oke, terima kasih Mas Ai. Jadi mesin ini bisa untuk menyolasi, menyegel, atau membalut kotak-kotak packaging makanan atau gonaleni opo yo bisa banget. Yang cara pengoperasiannya ya cukup mudah, tinggal ditemplek lakbannya terlebih dahulu. Lalu kita tinggal pencet saklarnya. Wes, dan amazing banget bosku. Sekarang kita coba ke beberapa barang, mulai dari styrofoam. Yo iso banget. Kemudian untuk menyegel toples kita coba pres. Yo, sudah bisa banget. Nah, dengan ukuran yang tak buat ini, dia bisa melingkarkan lakban ke benda yang mempunyai ukuran maksimal lebar dan tinggi 15 cm, bosku. Jadi yo cukuplah untuk area kerjanya, nggak membantu packing barang mulai kecil hingga yo ukuran rodok sedang. Wes, seperti itulah hasilnya. Mungkin cukup segini dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman, biar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Bila ingin request silahkan coret-coret kolom komentar di bawah. Dan see you next bosku semua. Selamat mencoba di rumah.